Halo anak-anak, salam sehat dan semangat belajar tentunya. Kembali lagi dalam pelajaran biologi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu tentang mutasi. Bapak harap agar disimak baik-baik video ini ya anak-anak. Sebelum kita membahas materi ini, mari kita lihat standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Yang menjadi standar kompetensinya adalah memahami teori evolusi atau mutasi serta implikasinya pada saling temas. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah menjelaskan peristiwa mutasi dan implikasinya dalam saling temas. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah mengidentifikasi macam-macam mutasi kromosom dengan adanya perubahan jumlah, struktur atau urutan DNA pada kromosom. Yang kedua, menghubungkan antara faktor penyebab mutasi yang terjadi. Dan yang ketiga, mengkaji dampak dan keuntungan mutasi bagi makhluk hidup lain dan manusia. Baik, sekarang mari kita bahas materinya ya. Pertama adalah pengertian mutasi. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik, DNA maupun RNA, baik pada taraf urutan gen maupun pada taraf kromosom, dan memiliki potensi yang menyebabkan perubahan sifat. Individu yang mengalami mutasi disebut dengan mutan. Selanjutnya, kita bahas tentang sifat mutasi. Sifat mutasi yang pertama adalah jarak yang terjadi pada peristiwa biasa dari replikasi DNA. Berdasarkan penelitian, dijelaskan bahwa kemungkinan kesalahan hanya 1 dari setiap 5 juta basa DNA baru. Sifat mutasi yang kedua adalah tidak ada cara untuk mengetahui gen mana yang akan mengalami mutasi pada suatu sel dalam suatu generasi. Dan sifat mutasi yang ketiga adalah munculnya mutasi terjadi secara bebas. Ini adalah mekanisme terjadinya mutasi. Pertama, kita lihat yang DNA. DNA akan mengalami replikasi atau pergandaan dan menghasilkan DNA baru. Ketika terjadi dalam replikasi DNA baru, maka DNA yang terbentuk adalah DNA mutan. Karena DNA ini berbeda dengan DNA induknya. Ketika DNA yang telah mengalami mutasi jadi di nukleus menghasilkan mRNA yang mutan yang disesuaikan dengan DNA mutan. Selanjutnya, ketika messenger RNA yang bersifat mutan ini mengalami translasi di kromosom, maka tRNA juga akan menggunakan asam amino yang berbeda dengan asam amino yang seharusnya. Dampaknya, protein yang dihasilkan juga berupa protein mutan. Efeknya adalah fenotip yang dihasilkan bisa berbeda dengan fenotip yang seharusnya muncul. Inilah mekanisme terjadinya mutasi. Berikut ini adalah contoh kejadian mutasi. Kita akan membahas contoh kejadian mutasi pada pembentukan sel sabit atau yang biasanya dikenal dengan siklus sel. Kita lihat di sini DNA normalnya GAG. Kemudian komplementernya di sini ada CTC yang mengalami transkripsi dan menghasilkan RNA berupa GAG. mRNA GAG ini akan mengkode jenis asam amino glutamat.
Tetapi apabila terjadi mutasi, di sini kita lihat GAG berubah menjadi GTG. Berarti basa nitrogen A atau adenin diganti dengan basa nitrogen timin. Maka GAG berubah menjadi GTG. Otomatis komplementernya juga akan mengalami perubahan. GTG komplementernya adalah CAC. Ketika ada komplementnya CAC, maka ditranskripsi akan menghasilkan mRNA berupa GUG. GUG ini mengkode asam amino valin. Di sini diberi keterangan bahwa substansi asam glutamat yang bermuatan negatif oleh valin yang tidak bermuatan atau bersifat netral mengakibatkan perubahan struktur hemoglobin dan juga eritrosit yang membawanya. Hemoglobin pada sel sabit mengelompok sehingga bentuk eritrositnya menjadi tidak normal dan hemoglobin penderita anemia bulan sabit akan mengalami kristalisasi ketika tidak bereaksi dengan oksigen, sehingga akan mengendap di pembuluh darah dan menyumbatnya. Demikian juga dengan eritrositnya menjadi lonjong dan mulai pecah. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab terjadinya mutasi atau yang disebut dengan mutagen. Penyebab terjadinya mutasi yang pertama akan kita bahas adalah mutagen kimia. Mutagen kimia yang pertama adalah pestisida. Pestisida ini biasanya digunakan dalam bidang pertanian. Selanjutnya adalah bahan industri, misalnya formalin dan glisikol. Kemudian ada makanan dan minuman. Misalnya adalah kafein. Kafein bisa menjadi lemah pada jenis Drosophila. Mutagen pada lalat. Jenis penyedap dan pewarna makanan juga dapat menjadi penyebab mutasi. Mutagen kimia berikutnya adalah obat-obatan. Misalnya kolpusin yang dapat menyebabkan abrasi pada mamalia dan tumbuhan, serta ada juga jenis dari etil lainnya. Berikutnya mutagen fisika. Mutagen fisika misalnya sinar ultraviolet. Selain penyebab mutagen, sinar ini juga dapat menyebabkan kanker kulit pada manusia. Mutagen fisika yang kedua adalah sinar kosmis. Sinar kosmis merupakan sinar yang berasal dari luar angkasa dan meradiasi bumi. Kemudian ada nuklir. Nuklir dapat melepaskan energi yang besar, sehingga dapat menimbulkan energi pengionisasi yang dapat menyebabkan senyawa kimia penyusun DNA menjadi tidak aktif dan terjadi perubahan struktur DNA tersebut. Selanjutnya, radiasi sinar radioaktif seperti sinar X, alfa, beta, dan gamma. Radiasi sinar X, alfa, beta, dan gamma yang dipancarkan oleh isotop radioaktif berpengaruh terhadap senyawa kimia penyusun DNA, sehingga DNA menjadi tidak aktif dan terjadi perubahan susunan DNA. Kemudian mutagen biologi. Mutagen biologi yang pertama adalah virus. Virus yang merupakan komponen utama biologi yang menyebabkan mutasi karena kemampuan materi genetiknya yang mengendalikan transkripsi dan translasi sel inang. Selain virus, mutagen biologi adalah bakteri. Bakteri patogen dapat menghasilkan protein tertentu yang dapat mengganggu atau menghalangi sintesis protein, sehingga dapat merusak struktur DNA.
Nah, sekarang silahkan kerjakan soal-soal berikut ini. Oke anak-anak, demikian materi kita untuk pertemuan kita pada hari ini. Seperti pada pesan-pesan minggu lalu, Bapak selalu berpesan agar jangan lupa berdoa, jangan kemana-mana, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar. Dadah!